Nah, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis atau macam-macam pecahan ya. Bu Guru ulang sebentar. Ada yang namanya pecahan desimal. Contohnya 0,7, 3,5, 4,6 dan seterusnya. Ada juga yang dinamakan dengan pecahan biasa. Bu Guru tuliskan di sini. Contoh pecahan biasa itu misalnya 2/3, 4/5, kemudian contohnya lagi 7/9 dan yang lainnya. Kemudian selain pecahan biasa ada lagi pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Contohnya 1/2/3. Contohnya lagi 2/3/4. Kemudian ada lagi 3/1/4 dan seterusnya. Kemudian ada lagi bentuk pecahan yang dituliskan dalam bentuk persen. Contohnya 25%. Ada lagi 40%. Kemudian ada lagi 75%. Nah, anak-anak tentunya masih ingat ya, 25% itu artinya adalah 25/100. Kalau 40% artinya 40/100 dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ini Bu Guru punya soal 3/5 ditambah 0,35 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan atau merubah dalam bentuk pecahan biasa, bisa juga dilakukan dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Bu Guru beri contoh cara yang pertama ya. 3/5 ditambah 0,35 sama dengan titik-titik gitu ya soalnya. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa dulu semua. Bu Guru tuliskan di sini 3/5. Nah, 0,35 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa maka menjadi 35/100. Nah, anak-anak lihat ini pecahannya penyebutnya ya itu belum sama, sehingga kita samakan dulu. Kita cari KPK, yaitu KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Kita tulis di sini. Ya. Sekarang anak-anak lihat untuk pecahan yang pertama itu penyebutnya dari 5 berubah menjadi 100, itu berarti dikalikan dengan 20. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 20. 3 kali 20 sama dengan 60. Kemudian pecahan yang kedua tetap ya, karena sudah berpenyebut 100 berarti tinggal kita salin 60 tambah 35. Hasilnya adalah 95/100. Atau bisa kita sederhanakan lagi dengan membagi bilangan yang sama. Di sini kita coba dengan dibagi dengan angka 5. Maka hasilnya menjadi 95 dibagi 5 sama dengan 19 ya. 19/100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini adalah jawaban yang pertama ketika anak-anak menggunakan pecahan biasa sebagai jawabannya. Nah, untuk cara yang kedua, anak-anak bisa mengerjakannya dengan mengubahnya menjadi bentuk desimal. Bu Guru beri contoh, ini cara yang kedua ya. 3/5 ditambah 0,35. Ya, kalau ingin mengubah ke pecahan desimal, anak-anak sudah pernah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Kita jadikan per 10, per 100, per 1000 atau kelipatannya. Nah, untuk 3/5 maka kita jadikan berpenyebut 10. Karena 5 menjadi 10 itu dikalikan 2, maka pembilangnya juga kalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, 6/10 ditambah 0,35. Nah, 6/10
kalau kita ubah menjadi pecahan desimal adalah 0,6. Dan 0,6 ini kita jumlahkan dengan 0,35. Kerjakan dengan cara susun ke bawah, maka akan diperoleh hasil 0,95. Ini jika anak-anak menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Anak-anak bisa memilih baik cara yang pertama maupun cara yang kedua, itu boleh anak-anak gunakan semua. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh yang berikutnya. Bu Guru punya soal 5/3/4 ditambah 125% sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan ini, anak-anak juga bisa menggunakan beberapa cara. Kita gunakan cara yang pertama dulu. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. 5/3/4 kalau dijadikan pecahan biasa maka menjadi 23/4 ditambah 125%. Kalau dijadikan pecahan biasa maka menjadi 125/100. Nah, kalau sudah begini kita samakan penyebutnya menjadi per 100 semua, ya. Oke. Untuk pecahan yang pertama, 4 jadi 100 itu dikalikan 25. Maka yang atas ini juga dikalikan dengan 25. Nah, anak-anak hitung dulu 23 kali 25. Kita hitung di sini bersama, ya. 15, 1, 6, menyimpan 1 jadi 75, 0, 1, 5. Hasilnya adalah 575. Bu Guru hapus, ya. Diingat-ingat 575 tadi hasilnya. Nah, Bu Guru tuliskan di pecahan sini 575. Dan pecahan yang kedua, karena sudah tetap penyebutnya 100, kita tinggal menyalin saja, pembilangnya juga tetap, yaitu 125. Nah, sekarang kita jumlahkan 575 ditambah 125 sama dengan 700/100, atau artinya sama dengan 700 dibagi 100, hasilnya adalah 7. Ini jika kita menggunakan cara yang pertama. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Ya, kita lihat cara yang kedua. 5/3/4 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, caranya bagaimana, anak-anak? 5/3/4 ubah dulu ke pecahan desimal, jadinya kita jadikan per 100 berarti, ya. Nah, ini 4 jadi 100 kalikan 25, maka ini yang atas juga kalikan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Maka kalau dituliskan menjadi pecahan desimal adalah 5,75. Nah, kalau sudah begini, kita lanjut ke pecahan yang kedua, 125%. Kalau dijadikan pecahan desimal berapa berarti, anak-anak? Kita lihat 125% itu artinya adalah 125/100. Kalau kita jadikan pecahan desimal maka adalah 1,25. Nah, setelah ini sekarang kita tinggal menjumlahkan 5,75 ditambah 1,25, ya, sama dengan 7. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pengurangan. Untuk pengurangan ini prinsipnya sama dengan yang penjumlahan, ya. Hanya saja operasinya kita ganti, kalau tadi menjumlahkan, ini dengan mengurangkan. Bu Guru beri contoh yang pertama, 6/1/4 dikurangi 0,25. Ya, ini anak-anak bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, seperti tadi kita ubah ke pecahan desimal, ya.
61/4 kalau kita ubah ke pecahan desimal maka penyebutnya harus kita ubah dulu. Bisa per 10, bisa per 100 atau 1000 dan seterusnya tergantung penyebutnya. Nah, kalau 4 kalau dijadikan per 10 kan tidak bisa, jadi dijadikan per 100. 6-nya kita tulis dulu. Sini per 100. Nah, 4 menjadi 100 itu dikalikan 25. Maka yang atas juga dikalikan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Nah, ini jika dijadikan pecahan desimal maka menjadi 6,25. Oke, sudah dalam bentuk pecahan desimal. Sekarang anak-anak tinggal melakukan pengurangan. 6,25 dikurangi 0,25 sama dengan, guru beri contoh mengerjakan dengan cara susun ke bawah ya. Guru tuliskan di sini 6,25 dikurangi 0,25. Ini 0,6. Berarti hasilnya adalah 6,00 atau 6, begitu saja boleh. Sekarang kita masuk contoh pengerjaan yang kedua dengan menggunakan pecahan biasa. Ya, jadi kita tulis lagi 61/4 dikurangi 0,25 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa maka menjadi 25/100. Nah, ini yang 61/4 kita ubah ke pecahan biasa juga. Jadinya berapa anak-anak? 25/4 dikurangi 25/100. Karena penyebutnya masih berbeda yaitu 4 dan 100, maka kita ubah dulu menjadi penyebut yang sama. Kita jadikan per 100. Ya, guru tulis di sini. Sekarang anak-anak lihat yang pecahan pertama, ya penyebutnya 4 berubah menjadi 100 itu dikalikan dengan 25. Maka yang atas juga kalikan dengan 25. Nah, anak-anak hitung 25 kali 25. Bu guru tuliskan di sini ya. 25 kali 25. Ini 5, 2, 12, 0, 1, 5. Hasilnya adalah 625. Bu guru hapus orek-orekannya ya. Hasilnya 625. Kita tuliskan di pecahan yang tadi. Di sini ya, kita tuliskan 625. Nah, untuk pecahan kedua karena sudah berpenyebut 100 maka tinggal kita turunkan. Nah, kalau sudah langsung dikurangi. 625 dikurangi 25 hasilnya adalah 600/100. Atau artinya adalah 600 dibagi 100 sama dengan 6. Ya, hasilnya sama ya dengan yang cara pertama. Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran tentang bagaimana mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dengan berbagai cara. Bisa digunakan cara pecahan desimal dalam bentuk pecahan desimal.